Farmakologi 1 akan menjelaskan tentang konsep farmakodinamika obat. selamat menyaksikan. Dadah. Dadah. Pengertian farmakodinamika. Farmakodinamika adalah salah satu cabang ilmu farmakologi yang mempelajari tentang efek obat yang ditimbulkan dari dalam tubuh, baik secara biokimia, fisiologis, dan mekanisme cara kerja obat itu sendiri. Tujuan dari mempelajari cara mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mempelajari interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa yang obat rasakan dalam tubuh kita, serta mengetahui spektrum efek dan dosis obat yang terjadi. Ada 3 hal penting yang harus diketahui dalam farmakodinamika. Yang pertama, mekanisme cara kerja obat. Yang kedua, hubungan antara aktivitas dan struktur. Dan yang ketiga, hubungan antara dosis dan juga respon. Konsep dasar farmakodinamika juga mencakup berbagai macam hubungan. Salah satunya hubungan respons obat dan dosis. Pada kadar yang rendah, jumlah obat yang berikatan pada reseptor belum menentukan efek obat yang begitu nyata. Namun, seiring waktu, peningkatan obat, jumlah reseptor semakin meningkat hingga mencapai efek maksimum, dan efek maksimum ini dikenal juga sebagai efek terapeutik optimal, yang dimana efek terapeutik optimal itu sendiri merupakan hasil yang paling efektif dan menguntungkan bagi setiap pengobatan atau terapi, yang juga dapat meminimalkan risiko atau efek samping yang terjadi. Dengan mempelajari hubungan antara respons obat dan dosis, kita juga dapat mengetahui pentingnya untuk mengetahui takaran obat yang efektif sekaligus aman buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat adalah cara atau proses bagaimana suatu obat menghasilkan efeknya di dalam tubuh untuk mencapai tujuan terapeutik, yaitu penyembuhan, pencegahan, atau meredakan gejala penyakit. Yang pertama ada teori reseptor dari kerja obat. Ketika molekul obat berikatan dengan molekul reseptor, maka menghasilkan kompleks obat sampai dengan reseptor yang akan melalui reaksi fisiokimikal yang merangsang atau menghambat fungsi normal seluler. Salah satu tipe reaksinya adalah yang pertama ada aktivasi, inaktivasi atau perubahan dari enzim intraseluler. Yang kedua ada mengubah permeabilitas membran sel terhadap salah satu atau lebih ion-ion. Yang ketiga, memodifikasi sintesis, pelepasan atau inaktivasi neohormon, misalnya seperti asetilkolin, norepinefrin, dan serotonin. Yang kedua ada aksi obat non-reseptor. Secara relatif, beberapa obat bekerja melalui mekanisme lain daripada bergabung dengan reseptor SID pada sel-sel. Mekanisme kerja obat tersebut adalah yang pertama antasid, yang bekerja secara kimia untuk menetralisir asam hidrolik yang diproduksi oleh sel-sel parentera lambung, dengan demikian meningkatkan pH cairan lambung. Yang kedua ada osmotik diuretik, yang meningkatkan osmolaritas plasma dan mendorong air keluar dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga ada obat-obatan yang secara struktural dengan neutroptrin yang diproduksi oleh sel-sel tubuh dan dapat dimasukkan ke dalam unsur-unsur pokok seluler seperti asam nukleat. Yang keempat ada mental energy agent yang dikombinasi dengan tokik mental atau timak untuk membentuk kompleks yang dapat lebih siap untuk diekspres. Secara garis besar, mekanisme kerja obat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mekanisme yang tidak diperatarai oleh reseptor dan mekanisme yang diperatarai oleh reseptor. Kedua mekanisme ini saling melengkapi dan menjelaskan bagaimana obat dapat mempengaruhi proses fisiologis di tubuh. Mekanisme obat yang tidak diperatai reseptor salah satunya secara fisika. Obat dapat bekerja melalui efek fisiknya, misalnya
dengan masa fisis atau efek osmosis. Yang kedua ada secara kimia. Beberapa obat bekerja melalui reaksi kimia sederhana seperti antasida, yaitu ammonium hidrosida atau AlO2 atau magnesium hidroksida merupakan contoh klasik. Yang ketiga ada melalui proses metabolisme. Sebagian obat menghambat jalur metabolisme mikroorganisme sehingga pertumbuhan terhenti. Yang keempat ada kompetisi atau saingan enzimatik. Pada mekanisme ini, obat bersaing dengan substrat enzim tertentu. Sulfonamida adalah contoh yang jelas, yaitu persaingan dengan asam dalam jalur sintesis asam folat bakteri. Selanjutnya ada mekanisme kerja obat yang diperantarai reseptor. Sebagian besar obat bekerja dengan cara berinteraksi dengan reseptor. Reseptor merupakan makromolekul yang terdapat pada permukaan maupun di dalam sel yang mampu mengenali dan berikatan secara spesifik dengan obat atau ligan. Interaksi obat dengan reseptor ini menimbulkan rangkaian reaksi biokimia yang pada akhirnya memunculkan fokus efek farmakologi. Nah, di sini ada teori kependudukan reseptor atau reseptor okupansi teori. Menurut teori ini, obat menimbulkan efek hanya setelah berikatan dengan reseptor. Ikatan tersebut menghasilkan kompleks obat sampai dengan reseptor yang kemudian memicu respons seluler. Jadi, obat yang masuk ke dalam tubuh akan mencari reseptor yang sesuai di sel tubuh. Ketika obat yaitu D bertemu dengan reseptor yaitu R yang cocok, keduanya akan membentuk kompleks D sampai R. Dari kompleks inilah kemudian timbul efek farmakologis. Kemudian, model gembok dan anak kunci. Interaksi obat dengan reseptor juga dapat dianalogikan seperti hubungan antara gembok dengan anak kunci. Reseptor ibarat gembok yang hanya dapat dibuka oleh anak kunci tertentu, yaitu obat dengan struktur molekul yang tepat. Analogi ini menegaskan bahwa kesesuaian struktur aktivitas relationship sangat penting dalam menentukan efektivitas obat. Yang selanjutnya ada jenis reseptor yang terlibat. Menurut Literatur Farmakologi di Indonesia, obat dapat berinteraksi dengan reseptor dalam berbagai cara. Yang pertama dengan agonis penuh. Agonis penuh adalah obat yang mampu mengikat reseptor dan menghasilkan respon maksimal, misalnya adrenalin sebagai agonis penuh dan reseptor adrenergik. Yang kedua ada agonis parsial. Agonis parsial adalah obat yang dapat mengikat reseptor tetapi hanya menghasilkan respon sebagian. Yang selanjutnya ada antagonis. Antagonis adalah yang mengikat reseptor tetapi tidak menimbulkan efek, melainkan menghalangi kerja agonis. Agonis dibagi menjadi dua, yaitu agonis kompetitif dan agonis non-kompetitif. Yang selanjutnya ada inverse agonis. Inverse agonis adalah obat yang bekerja melawan dengan agonis pada reseptor yang sama. Contoh penerapan mekanisme obat dalam klinik, yang pertama ada obat atropin sebagai antagonis kompetitor reseptor muskarinik. Yang kedua ada propanolol sebagai antagonis reseptor beta adrenergik. Yang ketiga ada obat morfin sebagai antagonis reseptor opioid. Dan yang terakhir ada clonidin sebagai agonis reseptor alpha 2 adrenergik. Definisi reseptor. Reseptor merupakan molekul protein khusus yang berfungsi menghubungkan sinyal kimia dari luar maupun dalam sel dengan respon fisiologis di dalam sel. Artinya, reseptor menjadi jembatan komunikasi antara lingkungan kimia, misalnya obat atau hormon, dengan aktivitas sel tubuh. Klasifikasi jenis reseptor. Yang pertama ada reseptor membran terletak di permukaan luar sel membran atau membran plasma. Contohnya seperti reseptor beta adrenergik tempat bekerja obat propanolol atau reseptor muskarinik tempat bekerja obat atropin. Yang kedua ada reseptor nuklir terletak di dalam sel, bisa di sitoplasma atau langsung di inti sel. Contohnya seperti reseptor untuk hormon steroid seperti estrogen, testosteron, dan kristol. Mekanisme kerja reseptor. Mekanisme kerja reseptor ini dapat dijelaskan dalam 4 tahap utama, yaitu ada yang pertama pengikatan lignan atau lignan binding. Ikatan ini bersifat seperti kunci dan gembok, hanya lignan tertentu saja yang cocok dengan reseptor tertentu.
Yang kedua ada transduksi sinyal atau sinyal transduction. Perubahan ini menimbulkan reaksi biokimia di dalam sel yang melibatkan enzim, ion, atau second messenger. Yang ketiga, respon seluler atau cellular respon. Akibat dari aktivitas reseptor tadi, sel akan menimbulkan respon tertentu sesuai dengan fungsinya. Contohnya, otot jantung berkontraksi lebih cepat, pembuluh darah melebar, atau sekresi hormon meningkat. Yang keempat, desensitasi dan relugasi ulang. Jika reseptor terlalu sering diaktifkan, misalnya karena penggunaan obat jangka panjang, maka sensitivitas reseptor bisa menurun. Tubuh juga bisa mengatur jumlah reseptor, bisa relugasi naik atau relugasi turun, agar keseimbangan tetap terjaga. Inilah alasan mengapa penggunaan obat terus-menerus bisa menyebabkan turunnya efektivitas reseptor. Peran reseptor dalam fisiologi artinya bagaimana reseptor ini bekerja secara alami di dalam tubuh tanpa obat, yaitu dalam menjaga tubuh tetap normal. Yang pertama, sistem saraf. Reseptor membantu menghantarkan sinyal antar sel atau neuron. Misalnya reseptor asetikolin di otot menerima sinyal dari saraf untuk membantu otot berkontraksi. Yang kedua, sistem endokrin atau hormon. Reseptor mengenali dan merespon hormon yang beredar dalam darah. Misalnya seperti reseptor insulin di dalam sel tubuh membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Yang ketiga ada respon imun. Reseptor pada sel imun mendeteksi zat asing atau antigen dan memicu sistem kekebalan tubuh. Misalnya pada reseptor T-cell mengenali virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Peran reseptor dalam farmakologi. Yang pertama ada sebagai agonis, obat yang mengaktifkan reseptor meniru zat alami di dalam tubuh. Contohnya morfin mengaktifkan reseptor opioid untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kedua ada antagonis, obat yang menghambat atau memblokir reseptor sehingga zat alami tidak bisa bekerja. Contohnya atropin memblok reseptor muskarinik untuk menurunkan efek samping parasimpatis seperti air liur berlebih. Yang ketiga ada modulator allosterik, obat yang menempel di dalam tempat lain pada reseptor bukan di sisi utama, lalu mengubah cara reseptor merespon lignan utama, bisa memperkuat atau bisa memperlemah efeknya. Contohnya pada diazepam, Valium meningkatkan efek GABA pada reseptor GABA A, memberikan efek samping tenang. Jadi singkatnya, fisiologi reseptor bekerja alami untuk komunikasi antar sel. Farmakologi obat memanfaatkan reseptor untuk menimbulkan efek tertentu di dalam tubuh. Materi yang selanjutnya yaitu transduksi sinyal. Secara biologis, transduksi sinyal adalah rangkaian peristiwa yang dimulai dari ikatan molekul sinyal atau ligan dengan reseptor, dilanjutkan dengan perubahan konformasi reseptor, aktivasi protein efektor, hingga timbulnya respon seluler. Yang selanjutnya yaitu mekanisme transduksi sinyal. Mekanisme transduksi sinyal pada dasarnya dimulai dengan interaksi antara ligan dan reseptor. Setelah itu ada beberapa tahapan penting yang umumnya terjadi. Yang pertama yaitu perubahan konformasi reseptor. Ikatan ligan menyebabkan perubahan bentuk reseptor, sehingga domain intraseluler dapat berinteraksi dengan protein efektor. Yang kedua yaitu aktivasi protein efektor. Perubahan konformasi tersebut dapat mengaktifkan protein G, enzim seperti adenilat siklase atau tirosin kinase. Yang ketiga yaitu pembentukan second messenger. Aktivasi enzim memicu terbentuknya second messenger seperti CAMP atau cyclic adenosine monofosfat, DAG atau diacylglycerol, dan IP3 atau inositol trifosfat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Yang keempat yaitu kaskade fosforilasi. Protein kinase yang diaktifkan akan memfosforilasi protein target, mengubah aktivasi enzim, fungsi kanal ion, atau ekspresi gen. Yang terakhir yaitu terbentuknya respons seluler.
sel menampilkan respons tertentu, misalnya kontraksi otot, sekresi hormon, perubahan metabolisme, atau proliferasi sel. Mekanisme ini menunjukkan bahwa satu molekul obat dapat memicu rangkaian reaksi yang panjang dan terkoordinasi di dalam sel target. Contoh jalur transduksi sinyal, ada 3 jalur utama. Yang pertama yaitu jalur CAMP, adalah jalur persinyalan intraseluler yang penting dalam farmakologi karena memediasi efek banyak obat. Jalur ini menghasilkan CAMP yang mengaktifkan enzim PKA atau protein kinase A dan mengatur fungsi sel seperti metabolisme atau denyut jantung. Yang kedua yaitu jalur PLC atau fosfolipase C, IP3 atau inositol trifosfat dan juga DAG atau diacylglycerol. Diacylglycerol adalah jalur persinyalan seluler yang dimulai ketika enzim fosfolipase C atau PLC memecah PIP2 menjadi 2 molekul pembawa pesan kedua, yaitu inositol trifosfat atau IP3 dan DAG. Jalur ini memicu pelepasan ion kalsium dan aktivasi protein kinase C, berperan pada kontraksi otot dan sekresi hormon. Jalur yang ketiga yaitu jalur RTK, reseptor tirosin kinase, berfungsi dalam pertumbuhan diferensiasi dan regenerasi sel melalui fosforilasi protein. Yang selanjutnya yaitu peran transduksi sinyal dalam farmakodinamika. Peran ini, obat dapat memengaruhi transduksi sinyal melalui berbagai mekanisme. Yang pertama yaitu agonis reseptor bekerja dengan cara meniru fungsi ligan endogen, contohnya yaitu morfin sebagai agonis reseptor opioid. Yang kedua yaitu antagonis reseptor bekerja menghambat aktivasi reseptor, contohnya losartan sebagai antagonis reseptor angiotensin 2. Yang ketiga yaitu inhibitor enzim sinyal membantu menekan aktivasi enzim tertentu, contohnya imatinib sebagai inhibitor tirosin kinase pada leukemia mieloid kronis. Dan yang terakhir yaitu modulator allosterik bekerja memengaruhi kepekaan reseptor terhadap ligan, contohnya benzodiazepin pada reseptor GABA A. Dengan cara ini, transduksi sinyal tidak hanya terjadi jalur fisiologis tetapi juga target utama intervensi farmakoterapi.